perempuan harus berpolitik itu kan hak, tapi juga sebenarnya kewajiban. Kenapa harus jadi kewajiban? Iya, karena politik itu sebetulnya satu bentuk proses tata kelola memastikan orang-orang mendapatkan kesejahteraan. Orang-orang ini siapa? Orang-orang ada laki-laki, ada perempuan. Maka dalam konteks tersebut, baik perempuan maupun laki-laki perlu ada di proses-proses politik. Kebijakan afirmasi 30% ini soal penegasan bahwa ada kelompok yang tertinggal dan negara secara sadar membuat instrumen yang sifatnya temporer, yaitu kebijakan afirmasi, supaya yang tertinggal ini bisa mengejar ketertinggalannya. Saya mungkin mau garis bawahi bagaimana kita mudah terjebak mungkin ya dengan logika bahwa kamu kan udah difasilitasi terpilih, harus lebih dari yang lain dong. Sebentar. Perempuan difasilitasi terpilih karena ditinggal dan dipinggirkan oleh sistem. Bukan karena mereka nggak berprestasi, tapi karena mereka dipinggirkan oleh sistem dan praktek politik begitu lama. Ini sebenarnya bentuk kemunduran kah atau memang sebenarnya hasil evaluasi terhadap wakil perempuan yang ternyata kebijakannya tidak mengeluarkan kebijakan yang pro perempuan? Aku jawabannya tegas, itu kemunduran. Kemunduran dan kegagalan memahami bahwa kebijakan afirmasi bukan soal matematika. Salam jumpa kembali dengan saya, Farda Dewi Maharani, dalam program Forum Merdeka Barat 9, Fakta Bicara dari Lingkar Pertama. Kali ini saya ditemani oleh Mbak Ana Margaret Lumban Gaul, Betul. dosen Departemen Fisip UI. Terima kasih loh Mbak Ana sudah join dalam program kami FMB 9. Semoga dalam kondisi sehat-sehat selalu ya Mbak Ana ya. Terima kasih banyak Mbak Dewi. Ya, kali ini kita mau ngebahas ini nih Mbak Ana soal perempuan dan keterwakilan perempuan dalam pemilu. Nah, seperti kita ketahui nih mulai dari pertengahan 2023 sampai dengan saat ini ruang publik kita cukup dipenuhi dengan banyak konten, informasi, berita berkaitan dengan pemilu. Tapi ada satu hal yang menjadi concern yang terlewatkan oleh publik, itu berkaitan dengan perempuan dan keterwakilannya dalam pemilu. Seperti itu. Nah, pertama nih Mbak Ana, kenapa perempuan harus berpolitik sih Mbak Ana? Kenapa perempuan harus berpolitik ya? Dalam pertanyaan itu mungkin saya responnya langsung ada perempuan harus berpolitik itu kan hak, tapi juga sebenarnya kewajiban. Kewajiban juga. Kenapa harus jadi kewajiban? Iya, karena politik itu sebetulnya satu bentuk proses tata kelola memastikan orang-orang mendapatkan kesejahteraan. Orang-orang ini siapa? Orang-orang ada laki-laki, ada perempuan. Maka dalam konteks tersebut, baik perempuan maupun laki-laki perlu ada di proses-proses politik, terlebih khusus lagi sebagai pengambil kebijakan politik. Perempuan perlu hadir karena dia punya hak di sana untuk bisa memastikan bukan saja kelompok perempuan sendiri, tapi kelompok perempuan, anak. Jadi perlu hadir karena politik memang bicara soal kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, dan perempuan adalah bagian inherent dari yang disebut rakyat. Perempuan harus berpolitik karena untuk memastikan haknya, hak perempuan dan anak itu terpenuhi ya. Betul. Nah, dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 itu kan disebutkan bahwa daftar bakal calon perempuan itu minimal harus terwakili sebanyak 30%. Kenapa sih Mbak Ana 30% tuh angka itu muncul bagaimana nih? Kenapa harus 30%? Kenapa nggak 50% misalnya? 30% sebetulnya ada teori yang disebut dengan teori massa kritis, critical mass theory, bicara soal 30% sebagai minimum jumlah yang dibutuhkan agar dalam sebuah forum bisa terjadi perbandingan pendapat, terjadi persandingan daya untuk membuat perubahan perbedaan. Jadi 30% sebetulnya bukan satu tujuan akhir. 30% itu sebetulnya prasyarat minimum. Ini awalnya bahkan dari teori yang berkembang di sosiologi perusahaan, sosiologi bisnis, yang bicara ketika di dalam satu forum pengambilan keputusan yang hadir nih hanya manajer ataupun direktur yang semuanya laki-laki, kemudian pengalaman khas perempuan, kepentingan-kepentingan yang menjadi
kepentingan khas perempuan, mulai dari isu reproduksi misalnya, kesehatan, kesejahteraan, bahkan penanggulangan bencana, itu tidak muncul. Tapi kalau minimum ada 3, harapannya yang 3 ini jadi punya daya tawar yang relatif lebih diperhitungkan oleh keseluruhan forum. Jadi 30% itu dasar pikirnya sebetulnya teori masa kritis, minimum kehadiran yang diteorikan mungkin akan bisa membawa perbedaan atau perubahan. Nah, kita di Indonesia belum pernah loh nyampe 30%. Nah, itu pertanyaan teori masa kritis kan minimal 30%. Betul. Itu adalah bakal calon anggota legislatif. Artinya harus didaftarkan oleh ke KPU. Betul. Tapi pada realisasinya kan 2019 hanya 20,8%. Betul. Nah, itu apakah dengan angka itu juga bisa, kalau dari Mbak Ana sendiri melihat, apakah sudah mewakili kebijakan yang pro perempuan, Mbak Ana? Oke. Kita itu punya kebijakan 30% kalau untuk di keanggotaan legislatif hanya sebagai calon. Artinya tidak menetapkan hasil. Baru untuk pencalonannya saja itu minimum 30%. Artinya sebetulnya sejak awal kita bisa bayangkan nanti hasilnya akan lebih sedikit lagi. Nah, kalau peraturan yang sangat minimum ini kemudian penerapannya juga tidak sungguh-sungguh atau tidak solid begitu ya, kita bisa bayangkan nanti rekrutmen hasil anggota legislatif yang jadi secara angka juga akan di bawah itu. Jadi sebetulnya kan ini dari mulai pemilu 2004 kita sudah punya kebijakan afirmasi pencalonan 30%. Tapi kalau ngomong kebijakan afirmasi, bolehkah saya sampaikan di Indonesia nih kita punya di 3 lembaga sebenarnya Mbak Dewi. Satu itu sebagai calon anggota legislatif, betul. Satu lagi itu adalah sebagai anggota Dewan Pengurus Partai, DPP, dan itu wajib dipenuhi 30%. Dan yang ketiga, kita punya di undang-undang yang mengatur tentang penyelenggara pemilu. Di KPU ya? Di KPU, Bawaslu. Nah, tapi seperti apa implementasinya sangat beragam. Yang partai ini yang menarik karena klausulnya wajib. Mewajibkan, karena kalau kita ngomong pemilu kan kita nggak hanya ngomong perhelatan pemilu, tapi penyelenggaranya juga, partai sebagai peserta pemilu. Nah, partai sebagai peserta pemilu ini sebetulnya wajib. Namun data, kami melihat data yang dikeluarkan KPU, yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, yang terjadi partai-partai ini menjelang pemilu mereka akan benerin tuh DPP-nya, jadi 30% karena syarat administratif. Selesai pemilu kan biasa partai kemudian bikin munas, bikin kongres ya untuk ganti. Nah, rata-rata tuh pada turun tuh. Hanya data kami 2019, 2014 mungkin dari 9 partai yang meraih kursi di DPR RI pemilu 2019, seingat saya mungkin hanya 2 partai saja yang tetap 30% setelah munas, jadi setelah pemilu. Tapi menjelang pemilu semuanya, karena wajib. Artinya apa? Refleksi terhadap ini Mbak Dewi, terlihat betul pemenuhan 30% ini masih sangat administratif sifatnya. Jadi kalau ada paksaan, kamu harus ikut, kalau nggak ikut kamu nggak bisa terusin proses, nah itu rame-rame pada ngikut. Tapi kalau sifatnya himbauan, rekomendasi gitu ya, sayangnya atau mungkin tepatnya ironisnya, pemenuhannya masih sangat lemah. Itu siapa Bu yang harus mengawasinya Bu? Kalau kembali ke pemilu, maka sebetulnya yang perlu kita soroti adalah partai politik. Karena undang-undang mengatakan peserta pemilu adalah partai politik. Partai politiklah yang punya kekuasaan penuh untuk mencantumkan siapa saja yang akan menjadi calon anggota legislatif. Partai politik juga yang sebetulnya punya anggaran dan kuasa mengalokasikan anggaran, nanti siapa saja kader-kader terbaiknya yang mau dia siapkan. Nah, ini juga salah satu yang miris kali ya Mbak Dewi, karena partai dari mulai yang pemilu 2004 ke pemilu mau 2024 ini 20 tahun. 20 tahun. Kalau ngobrol tuh sama bilangnya, perempuan pada nggak mau, kurang. Di daerah tuh pada,
Nah, kita jadinya sebagai pihak yang sangat menginginkan peningkatan keterwakilan perempuan, kita tanya, "Nah, kamu 20 tahun ngapain aja mosok 20 tahun persoalannya sama?" Harusnya kan 20 tahun sudah ada dinamika yang berbeda, tapi enggak, persoalannya sama. Partai mengeluh, mengatakan perempuannya enggan, perempuannya nggak siap. Kalau misalnya Mbak Ana bilang mengatakan bahwa itu adalah yang harus mengawasi adalah partai. Tapi pada kenyataannya yang untuk memenuhi minimal 30% hanya sekitar 2 partai ya Bu ya. Artinya kan memang harus ada mekanisme lain mungkin ya Mbak Ana ya, selain kita berharap kepada partai politik itu sendiri. Gini, kalau sekarang juga saya mungkin harus mengutip lagi, ada satu akademisi Mona Lena Kruk yang secara khusus dia ngelihat ini sebetulnya yang disebut dengan kebijakan afirmasi 30% kuota untuk perempuan ini kayak apa sih? Karena disebut kuota tadi ya, ada yang kuota hasil, ada kuota pencalonan. Di Indonesia kita hanya punya kuota pencalonan, bukan betul. kuota hasil. Lena Kruk sebetulnya bilang bisa ditaruh di 3 tempat. Apakah ditaruh di undang-undang dasar, di konstitusi, sehingga negara bahkan memaksa, dan itu kita tidak lakukan. Kedua, bisa juga diletakkan di undang-undang, dia sebutnya party constitution. Jadi sebetulnya undang-undang internal ADART-nya partai. Dan ini sebetulnya dorongan yang paling ideal. Artinya kan partai sebagai lembaga yang relatif otonom punya kesadaran untuk merancang di ADART mereka. Mereka melihat pentingnya keterwakilan perempuan 30% di pencalonan. Jadi di pencalonan. Jadi bahkan bukan hanya di kepengurusan. Dan yang ketiga, kata Lena Kruk lagi, atau ya bisa juga ditaruh di undang-undang. Nah, itu yang diambil oleh Indonesia. Ditaruhlah di undang-undang pemilu, ditaruhlah di undang-undang partai politik. Sekarang kita sudah kodifikasi, maka lembaga penyelenggara pemilu diaturnya juga di undang-undang pemilu. Tapi kalau tadi Mbak Dewi pertanyaannya, kemudian apa sih yang bisa dilakukan? Mungkin begini, kalau kita zoom out gitu kali ya, keterwakilan perempuan ini memang perlu dilihat sebagai tanggung jawab bersama. Bersama tuh artinya partai iya, kita tuntut, kita gugat gitu, mana dong katanya mau memperbaiki keterwakilan perempuan. Pemerintah bisa melakukan ini juga misalnya lewat diskusi ataupun program-program yang memang menunjukkan pentingnya. Balik lagi nih soal affirmative action yang 30%. Urgensinya apa sih sebenarnya itu muncul di 2004? Apakah memang karena merasa bahwa kesadaran dari pemerintah sendiri, masyarakat Indonesia bahwa butuh perempuan, atau memang ada tuntutan dari luar sehingga mau tidak mau harus ada afirmasi itu? Dua-duanya Mbak Dewi, tuntutan dari luar itu ada, tuntutan dari Beijing Platform for Action waktu itu ada, soal 30%, SDGs, jadi dari kantor PBB itu ada. Tapi juga saya pikir, saya ingat betul bahkan sebelum klausul 30% itu muncul di 2003 untuk pemilu 2004, kita kan punya Inpres pengarus utamaan gender PUG itu keluar tahun 2000. Waktu itu pun memang atas desakan beberapa unsur dari masyarakat internasional, tapi ketika kita lihat di parlemen, angka keterwakilan perempuan sangat-sangat rendah. Kita punya pemilu dari tahun 55, lalu 71 dan seterusnya, itu rendah betul, selalu di bawah 12%. Karena itu ketika di 2003 ada klausul 30% keterwakilan dan itu hanya bisa di pencalonan, waktu itu kami udah menyambut dengan sangat gembira. Memang kalau Mbak Dewi lihat tuh undang-undang pemilu seterusnya terjadi penguatan pasal afirmasinya. Tadinya cuma bilang 30% perempuan gitu, kemudian 30% dibicarakan juga penempatannya. Jadi satu dari 3 nama. Jadi ada penempatannya juga diatur. Karena kalau enggak dibilang 30% mereka taruhnya dapat nomor sepatu dulu sebutannya. Ada di bawah terus. Jadi kemudian dibilang harus 1 dari 3 itu harus perempuan. Jadi ada penguatan-penguatan. Nah, tapi ya sampai yang kemudian kita sama-sama tahu terjadi dengan keluarnya PKPU 10 2023 yang malah jadi kemunduran ya. Karena begini, kita berpegang pada undang-undang pemilu.
undang-undang pemilu akan butuh peraturan teknis di bawahnya supaya pasal-pasal itu bisa dioperasionalkan. Nah, yang terjadi komisioner KPU 2000 untuk pemilu 2019 dan pemilu 2014, saya harus katakan jelas keberpihakannya pada upaya peningkatan keterwakilan perempuan. Sehingga pasal tersebut diterjemahkan dengan sangat baik dalam PKPU, yaitu menjadi prasyarat administratif untuk partai boleh berkontestasi di dapil, dia harus DCT-nya 30% perempuan. Kita sayangkan betul kenapa komisioner di KPU yang sekarang, padahal kan kalau dipikir Mbak Dewi, ini pasal yang sama loh, waktu pemilu 2019 udah Undang-Undang 7 2017. Pemilu 2024 kan sama Undang-Undang 7 2017. Jadi ada pasal yang sama diterjemahkan secara berbeda oleh komisioner KPU dalam rekrutmen calon anggota legislatif perempuan. Begitu PKPU 10 2023 keluar kan, dimungkinkan pembulatan ke bawah. Jadi tapi tetap dikembalikan kan kalau tidak memenuhi 30%-nya? Dengan PKPU 10 2023 enggak, Mbak Dewi. Makanya kawan-kawan masyarakat sipil melakukan pendataan pegiat pemilu dan menemukan kalau agregat kelihatannya di DPR RI semua sudah penuh 30%. Tapi kalau lihat ke bawah ke masing-masing dapil itu dari sekitar 1.500-an ada 200 lebih dapil yang kalau kita lihat DCT-nya tidak memenuhi 30% perempuan dan tetap boleh partai tersebut berkontestasi di sana. Kalau ini terjadi di pemilu 2014 dan 2019 nggak boleh, makanya PKPI waktu itu terdiskualifikasi untuk yang ke pusat, yang lain-lain. Jadi nggak boleh di dapil tersebut dia berkontestasi kalau partai itu DCT-nya tidak memuat 30% perempuan. Nah, sekarang ini itu dimungkinkan dan terjadi. Dan mungkin kalau boleh saya tambahkan lagi, MA sebetulnya sudah mengeluarkan putusan dan perintah agar KPU mengoreksi. Tapi sampai penetapan DCT, sudah daftar calon tetap keluar di November, itu tidak juga diambil tindakan. KPU nggak mengambil tindakan. Itu bentuk kemunduran kah atau memang sebenarnya hasil evaluasi terhadap wakil perempuan yang ternyata kebijakannya tidak meneluarkan kebijakan yang pro perempuan? Aku jawabannya tegas, itu kemunduran. Kemunduran dan kegagalan memahami bahwa kebijakan afirmasi bukan soal matematika. Kebijakan afirmasi 30% ini soal penegasan bahwa ada kelompok yang tertinggal dan negara secara sadar membuat instrumen yang sifatnya temporer, yaitu kebijakan afirmasi, supaya yang tertinggal ini bisa mengejar ketertinggalannya. Apa yang menjadi semangat? Bukan sebuah jaminan kalau sudah plural kemudian akan lebih baik, tapi pasti lebih adil. Karena ada satu kelompok yang sebelumnya tertinggal, diintegrasi, difasilitasi untuk masuk, difasilitasi untuk mengejar ketertinggalannya. Jadi memang perlu diingat lagi semangatnya afirmasi ini mau mengoreksi ketimpangan kesempatan. Nah, aku paham nih. Kemudian orang bilang, ngapain kepilih kalau nggak bikin kebijakan-kebijakan yang bagus gitu ya. Saya jadi mikir lagi, kenapa itu jadi beban eksklusif perempuan ya? Bukankah itu harusnya semua dong anggota DPR dan DPRD yang terhormat punya tugas untuk membuat kebijakan yang baik gitu ya, yang berkualitas, yang berpihak kepada rakyat. Tapi saya mungkin mau garis bawahi bagaimana kita mudah terjebak mungkin ya dengan logika bahwa kamu kan udah difasilitasi terpilih, harus lebih dari yang lain dong. Sebentar. Perempuan difasilitasi terpilih karena ditinggal dan dipinggirkan oleh sistem. Bukan karena mereka nggak berprestasi, tapi karena mereka dipinggirkan oleh sistem dan praktek politik begitu lama. Atau menurut Mbak Ana tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya bukan karena tidak mampu ya, ataukah memang sebenarnya nggak tertarik dari perempuannya juga untuk bisa terlibat di politik. Ini bukan masalah akses yang ditutup, tapi mungkin dari perempuannya sendiri mungkin tidak dianggap tidak mampu atau tidak tertarik, atau seperti apa sebenarnya kalau menurut Mbak Ana? Saya harus jujur juga bagikan pengalaman. Saya kebetulan kok ikut aja ya, ada beberapa kesempatan
melakukan pendidikan untuk caleg perempuan, Mhm. dan trennya beda-beda, Mbak. Oke. Waktu jelang pemilu 2009 misalnya, 2014, saya masih ketemu tuh beberapa perempuan yang bilang, aduh saya tuh memang nggak tertarik, politik tuh jahat, politik tuh pokoknya nggak saya. Tapi di 2014, 2019, apalagi 2024, saya sudah tidak ketemu sama sekali perempuan yang mengatakan tidak tertarik ikut politik. Mereka bilang, saya nggak punya uang untuk ikut politik. Karena politik mereka pahami sebagai satu proses yang sangat mahal, Betul. disandera oleh modal yang sangat tinggi, mereka nggak punya. Itu satu. Kedua, saya mau ikut politik, tapi saya banyak menerima intimidasi, kekerasan terhadap perempuan dalam politik tuh kemudian menjadi frase yang sebetulnya sekarang muncul ya, violence against women in politics. Kalau dulu kan orang frasenya kekerasan terhadap perempuan, sekarang kekerasan terhadap perempuan dalam politik, mulai dari tahap pencalonan, tahap kampanye, bahkan setelah terpilih, bagaimana perempuan disoroti di perihal yang sangat personal. Hal-hal yang ditanyakan kepada politisi perempuan tidak ditanyakan pada politisi laki-laki. Sudah menikah atau belum, udah beres belum di rumah, anak keberatan, itu tidakkah kita harus bertanya, kenapa saya menanyakan pertanyaan yang berbeda kepada politisi perempuan dan kepada politisi laki-laki? Udah dapat izin dari pasangannya? Saya nggak yakin politisi laki-laki ditanya itu, tapi politisi perempuan pasti ditanya. Tapi tidak. Jadi budaya patriarki itu masih sangat kuat sekali ya di Indonesia. Masih, Mbak Dewi, masih sangat kuat. Nah, ini balik nih soal affirmation action. Ada anggapan bahwa itu adalah merupakan menunjukkan ketidakmampuan perempuan untuk terlibat sehingga dikasih afirmasi. Ya. Bagaimana tanggapan Mbak Ana? Lagi-lagi tadi mungkin saya akan merespon itu sebagai respon yang mengatakan afirmasi ini, karena ada tuh yang bilang dia sebagai tiket gratis, lalu ada yang mengatakan dia kayak diskriminasi bahkan ya. Dalam kajian politik dengan perspektif feminis, itu sudah jelas dikatakan memang yang namanya afirmasi itu adalah diskriminasi. Affirmative action, kebijakan afirmasi bukan satu bentuk peniadaan prestasi perempuan, tapi bentuk pengakuan oleh negara bahwa ada kelompok yang tertinggal secara historis, dan karena itu perlu dibuat peraturan sementara tadi, temporary measure, peraturan sementara untuk mengoreksi akses yang timpang, supaya kelompok yang tertinggal ini sedikit lebih bisa berdaya untuk kemudian bersaing. Karena tadi Mbak, kita 30% itu kan di pencalonan. Betul. Perempuannya tetap bertanding sama caleg laki-laki. Tetap kan. Dapilnya jadi lebih kecil nggak? Enggak. Apakah caleg laki-laki harus kasih laporan penggunaan dana, caleg perempuan nggak perlu? Enggak. Sama perlakuannya sama, tandingnya tetap harus sama. Hanya saja negara lewat undang-undang pemilu dalam hal ini mengatakan bahwa partai mestinya melihat, mempertimbangkan keterwakilan 30% perempuan pada daftar calon. Supaya ingat, yang disebut dengan politik itu jangan dominasinya laki-laki saja. Ada perempuan punya kesempatan yang sama ya. Ini haknya sama loh. Jadi sebetulnya satu bentuk pengingat bahwa ada kelompok lain dalam masyarakat, dalam hal ini perempuan, yang punya hak setara. Kalau dengan begitu taruh itu pun kan yang diminta 30%, Mbak. Harusnya 50%, jangan untuk calon loh. Karena 30% nggak mungkin terpenuhi. Ini 30% aja mereka udah, ini perempuannya nggak mau gitu. Tapi tadi ada perempuan yang nggak mau, saya harus akui ada. Saya ketemu juga. Tapi makin kesini di 2 putaran pemilu terakhir lah ya, 2019-2024, nggak ada Mbak. Saya nggak ketemu. Saya ketemu banyak sekali perempuan potensial yang mengatakan, aduh mahal, saya mau banget nyalek, saya mau masuk ke pemilu, saya mau masuk ke partai, tapi saya nggak punya uang. Indikatornya apa nih kalau misalnya dikatakan bahwa sudah tidak ada yang mau nih, tapi sebenarnya punya kemampuan? Indikator bahwa perempuan itu punya kemampuan yang sama dengan laki-laki untuk berpolitik itu apa tuh Mbak Ana? Pengetahuan dia tentang politik, pengetahuan dia tentang pemilu,
bahkan seteknis pengetahuan dia tentang jadwal pemilu, jadwal kapan dia, oh ini lagi buka jadwal pemberkasan, berkas dibawa kemana, apa saja, seteknis itu Mbak. Dan itu banyak perempuan yang memang tertarik, dia mau ikut, Keminatan terhadap politik. minatnya memang ada gitu. Lagi-lagi ada persoalan, nanti kan ada bias kota dan desa, ada bias pusat dan daerah gitu ya, itu nanti hal lain lagi. Tapi bahwa interest, ketertarikan perempuan untuk masuk ke politik itu sangat terasa bertumbuh. Dari mulai pemilu ke pemilu itu terasa betul, pelan-pelan lah, dari 2014, 2019 sudah sangat kuat, apalagi jelang 2024 ini sebenarnya sudah menguat, kita Sudah bisa terlihat lihat. ya. Malah partainya yang bolak-balik Asli bilang ada. nggak ketemu perempuan potensial, perempuannya dicalonin nggak mau gitu. Kita ya kamu calonin, terus kamu mungkin minta sesuatu kan calon perempuannya, saya nggak tahu, karena kalau ketemu sama perempuan potensialnya mereka mau kok, tapi mereka selalu mengeluh Mbak, ketakutan soal mahal Biaya ya, politiknya cukup besar ya. atau belum dapat izin dari suami, tapi paling sering mahal.